Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ikhwani sahabat Hikmah Jumat rahimakumullah. Islam mengajarkan kepada umatnya, Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong, untuk saling bantu membantu, untuk saling nasihat menasihati. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bertolong menolonglah dalam kebenaran dan kesabaran. Di surah yang lain, surah Al-Maidah, firman Allah yang lain, surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebajikan, dalam kebaikan dan takwa, tapi jangan tolong menolong dalam dosa dan percekcokan, pelanggaran. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya di sisi Allah azab siksa sangat berat. Ikhwani sahabat Hikmah Jumat rahimakumullah. Untuk itu melalui mimbar Hikmah Jumat kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan, sebuah hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 4 hal yang akan mengarahkan kehidupan kita kepada kerugian, kepada kecelakaan, bahkan kebangkrutan, kepailitan. Alamatus syaqawah arba'ah. 4 hal tanda gejala ciri orang itu akan mengalami syaqawah, kerugian. 1. Nisyanud dzunubil madiyah wa huwa indallahi mahfudah. Melupakan dosa yang telah kita lewati, melalaikan dosa yang telah diperbuat, wahia indallahi mahfudah. Sedang dosa itu di sisi Allah tercatat, terjaga, artinya tidak terhapus. Ma'asyiral muslimin, sahabat Hikmah Jumat rahimakumullah. Gejala tanda yang pertama, orang itu arah hidupnya kepada kerugian, pada kecelakaan, dikala manusia itu dengan mudah melupakan dosa. Mengapa demikian? Ingat, kecenderungan orang yang mudah melakukan dosa, dia tidak akan pernah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca istighfar, apalagi tobat atas perbuatan hal yang menghasilkan dosa itu, sehingga punya rasa menyesali akan perbuatan yang telah dilakukan, sehingga ia mau berubah, mengganti hal perbuatan amal itu, ganti dengan amal yang baik. Kita harus sadar sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, jikalau memang Allah menjadikan fitrah manusia itu al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya khata', salah, wa nisyan, dan lupa.
Tapi sebaik-baik orang yang khotok, yang melakukan kekhilafan, kesalahan, yang itu berakibat dosa karena kelupaannya, adalah taubat, adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilisan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang kedua, gejala orang itu akan mengalami kerugian, kehidupan yang penuh dengan kecelakaan, kepailitan di kelak kemudian hari. Zikrul hasanatil madiyah la tajri aku bilat amrutat. Jikalau manusia itu senang, gemar mengingat-ingat akan amal soleh, amal kebaikan yang telah dilakukan, la tajri, padahal kita tidak tahu aku bilat amrutat, amal yang telah kita lakukan, ibadah yang telah kita lakukan itu diterima oleh Allah amrutat atau bahkan tertolak. Hadirin ma'asyiral muslimin, sahabat Jumat rahimakumullah. Poin yang kedua, jikalau kita terbuai angan-angan senantiasa mengingat akan kebaikan kita, amal yang telah kita lakukan, kita harus waspada. Ingat, disitulah kunci keikhlasan, fondasi kita beramal tergerus karena sering kita ingat, tergerus, rusak karena kita sering mengingat-ingatnya. Kecenderungan orang mengingat amal yang telah kita lakukan secara tidak sadar menumbuhkan tergerusnya rasa ikhlas amal yang dikala dia itu lakukan. Yang kedua, membuktikan bahwa amal yang telah kita lakukan itu terkontaminasi oleh sifat penyakit riya, pamer. Dengan semakin kita mengingat-ingat amal kita, maka di situ pintu terbuka lebar munculnya riya pada diri kita. Bahkan sum'ah, memperdengarkan kepada orang lain, itu juga akan muncul, akan timbul karena orang lain yang kita ceritai, yang kita kasih tahu menjadi mengerti. Dan yang ketiga, akan muncul yang namanya ghibah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jikalau manusia itu sering mengingat amal ibadah, mengingat amal yang baik, yang hasanah, itu sesungguhnya tiga hal akan muncul. Satu, keikhlasannya itu dipertanyakan. Yang kedua, akan muncul sifat riya. Ketiga, akan muncul sum'ah. Dan yang ketiga, akan ada ghibah di antara kita. Ikhwani sahabat hikmah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, tanda gejala orang itu akan mengarahkan hidupnya itu pada kecelakaan, kesengsaraan, wa nadharahu ila man fawqahu fid dunya, memandang kepada orang lain itu di urusan dunia lebih tinggi daripada kita. Artinya apa? Dalam urusan duniawi kita sering atau bahkan kita menggunakan kaca untuk senantiasa mendongakkan pandangan kita. Urusan materi, urusan harta, urusan jabatan, urusan-urusan yang sifatnya duniawi, kita senang memandang, kita senang memandang kepada orang yang lebih kaya mungkin, kepada orang yang lebih tinggi jabatan pangkat kita, atau orang yang lebih tinggi derajat status sosialnya di lingkungan kita. Ini akan merugikan kehidupan kita, karena dengan itu sebenarnya kita telah membangun apa? Rasa ketidaksyukuran kita kepada Allah. Rasa syukur kita kepada Allah tergerus, karena disitulah kita tidak bisa menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kita membandingkan kekayaan, kepunyaan orang lain. Yang kedua, di samping tergerus rasa syukur kita kepada Allah atas apa yang Allah nikmatkan, disitulah sebenarnya ifah dalam hati kita, rasa syukur kita akan nikmat Allah juga akan hancur, akan hilang. Ikhwani sahabat hikmah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, hal yang akan mengarahkan hidup kita pada kerugian, pada kesengsaraan, kepada kepailitan,
pada kecelakaan, wa nadharahu ila mangtuna fiddin, memandang yang lebih rendah kepada orang lain hal agama ataupun kesolehannya. Suatu kerugian bagi kita seorang mukmin, seorang muslim, dikala hal ibadah, dikala hal iman, dikala hal takwa kita kepada Allah, kesolehan kita membandingkan dengan orang yang lebih buruk, orang yang lebih rendah lemah imannya, orang yang lebih buruk akhlaknya. Karena dengan itulah kita merasa sudah menjadi seolah-olah orang yang soleh. Disitulah dengan perasaan kita memandang lebih baik diri kita tentang kesolehan kita, tentang kekuatan keimanan kita, kita merasa kita sudah cukup bekal hidup kita. Secara tidak sadar terbangunlah dalam jiwa, dalam hati nurani kita sifat kemalasan, malas untuk beribadah, malas untuk kita berakhlakul karimah. Ingat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan nasihatnya kepada kita umat Islam. Apa? Rasul itu akhsha ma khashitu min ummati kibarul batni wa mutawwamatun naum al-kasalu wa dhaful yakin. Salah satu yang dikhawatirkan Rasulullah adalah al-kasalu, dikala melihat umatnya itu bermalas-malasan dalam beribadah. Ikhwani, sahabat hikmah Jumat rahimahullah, mudah-mudahan dengan sedikit apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan perenungan khususnya bagi diri saya, dan mudah-mudahan bermanfaat kepada sahabat semuanya, agar kita bisa merenungi 4 hal tersebut. Jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang rugi, orang-orang yang akan celaka tujuan hidup kita, sementara kita tahu doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan dunia, bahagian akhirat, dan kita terhindar dari api neraka. Di antara hal itu, kita jaga dosa yang telah kita lakukan, khilaf kita mohonkan ampun kepada Allah. Kita ikhlaskan amal kebajikan yang telah kita lakukan, jangan sampai kita ingat-ingat. Kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah dengan memandang hal yang sifatnya duniawi kepada orang yang lebih rendah, memandang kepada orang yang lebih soleh untuk urusan duniawi, untuk kita bisa membangkitkan diri untuk senantiasa tekun dan meningkatkan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah, terlebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.